semua, kami dari Sekolah SMA Negeri 1 Raya, kelompok 2 Sosiologi kelas 10-4 ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Chania Septiani Manurung. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kanantia Saragi. Halo semua, nama saya Ekaria Saragi. Halo semua, nama saya Putri Husseini. Halo semua, nama saya Vina Natalia Purba. Halo semua, nama saya Gubernur Mikael Sinangga. Halo semua, nama saya Evan Sinangga. Halo semua, nama saya Bayu Rahmat Pranata Tiba. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial atau hubungan sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Jadi, seperti yang kita ketahui, interaksi, apa itu yang dinamakan dengan interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara individu dengan yang lainnya, seseorang dengan orang lain. Jadi teman-teman, dalam interaksi sosial, hubungan yang dijalin dalam interaksi sosial ini adalah harus ada timbal baliknya teman-teman. Timbal balik itu dalam kata lain feedback. Jadi teman-teman, interaksi sosial ini terjadi antara yang pertama antara individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Jadi teman-teman, yang pertama tadi saya bilang adalah individu dengan individu. Seperti apa itu contohnya teman-teman? Saya Chania Manurung dan saya memiliki teman sebangku namanya Kinantia Saragi. Jadi, ketika kami melakukan suatu interaksi, itu ada disebut interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua teman-teman, individu dengan kelompok. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya, kami kelas 10-4. Pak JPD adalah guru sosiologi kami. Jadi, hubungan antara Pak JPD dengan kami itu adalah disebut dengan individu dengan kelompok. Kenapa? Di dalam individu ini adalah Pak JPD yang dimana sebagai guru, dan kelompok ini adalah kami kelas 10-4. Jadi teman-teman, selanjutnya antara kelompok dengan kelompok. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, kelompok ini harus lebih dari satu orang. Jadi hubungan kelompok dengan kelompok bisa kami contohkan seperti kami kelas 10-4 berhubungan dengan kelas 10-7. Jadi teman-teman, hubungan yang kami maksud di sini adalah hubungan sosial, di mana berinteraksi, mengikuti suatu permainan kelas antara kelas 10-4 dan kelas 10-7 itu adalah contoh dari interaksi sosial teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua adalah pendekatan interaksi sosiologi. Pastinya, interaksi sosial sendiri itu merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi. Maka untuk mempelajari interaksi sosial, sosiologi menggunakan pendekatan tertentu yang dikenal dengan perspektif interaksionis atau interaksionis perspektif dalam bahasa Inggris. Maka, salah satu daripada pendekatan dalam perspektif interaksionis adalah interaksionisme simbolik. Pastinya kita tidak asing dengan kata simbolik. Kata simbolik ini adalah mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol ini adalah sesuatu yang diberi nilai atau makna oleh penggunaannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa simbol itu adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunaannya. Kemudian, contohnya itu seperti warna putih itu diartikan sebagai pernyataan yang menyerah pada
merah atau simbol kesucian. Contohnya, warna putih itu melambangkan atau mensimbolkan yaitu kesucian. Baik, kemudian makna itu muncul dari interaksi sosial, tetapi makna tidak langsung diberikan atau ditanggapi. Ini kemudian dijelaskan oleh W.L. Thomas. Seseorang tidak langsung bereaksi atau memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atau situasi. Itulah menurut W.L. Thomas. Kemudian, menurut Herbert Blumer, menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik. Jadi ada kaitannya antara simbolik ini terhadap Herbert Blumer yang disampaikan, yaitu ada 3 pokok, antara lain itu adalah act ataupun juga think dan meaning. Jadi act ini merupakan tindakan, kemudian think itu kemudian makna atau meaning. Kemudian saya akan menjelaskan menurut kemukaan sosiologi lain, yaitu Erving Goffman. Beliau mengatakan bahwa dalam interaksi ada individu yang membuat pernyataan atau expression, dan juga ada individu lain yang memperoleh kesan atau impression. Jadi dapat kita tekankan adanya expression atau impression. Jadi teman-teman, keduanya ini akan bisa terjadi jika ada individu dengan individu lain yang saling memberikan expression dan kemudian impression. Kemudian, Goffman menyebut usaha ini disebut sebagai pengaturan kesan atau impression management. Impression management. Jadi, pada saat seseorang membuat pernyataan, maka akan muncul dalam penampilannya 2 bentuk pernyataan atau ekspresi. Apa saja itu? Yaitu ekspresi yang diberikan dan ekspresi yang dilepaskan. Jadi kita buat di sini adanya ekspresi yang diberikan dan yang terakhir adanya ekspresi yang dilepaskan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa syarat terjadinya interaksi sosial. Jadi teman-teman, menurut ahli sosiologi yaitu Charles Smith, sebuah hubungan dapat disebut sebagai interaksi sosial jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Jadi saya akan menuliskan ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah pelaku dua orang atau lebih. Dan yang kedua, komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Menggunakan dan yang ketiga, dimensi waktu meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Meliputi lalu, sekarang, dan masa depan atau masa yang akan datang. Dan yang keempat, interaksi hubungan dapat disebut sebagai interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri yang keempat, yaitu memiliki
memiliki tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang saya jelaskan pada awal, interaksi sosial itu ada 3. Individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya, individu dengan kelompok, yaitu Bapak guru sosiologi kami, yaitu Pak JPD, mengajar ke kelas kami, kelas 10-4. Jadi terjadinya interaksi antara Bapak JPD sebagai guru dan kelas 10-4 sebagai siswa. Jadi, memiliki tujuan yang tercapai ini masuk ke sana, teman-teman. Mengapa Pak JPD harus mengajar dan siswa 10-4 mendengarkan atau memberikan feedback? Karena ada tujuan yang hendak dicapai. Pak JPD memiliki tujuan mengajar itu karena itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Dan siswa 10-4 mendengarkan atau melakukan feedback kepada Bapak itu yang mengajar karena siswa kelas 10-4 juga mempunyai tujuan, teman-teman, yaitu ingin sukses. Tanpa belajar, kita mana bisa sukses, teman-teman. Baiklah, itulah syarat terjadinya interaksi sosial yang dapat saya jelaskan. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Apa sih itu faktor-faktor pendorong interaksi sosial? Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, interaksi sosial adalah secara kasat mata, interaksi sosial itu adalah seperti orang lain bertemu, berinteraksi, berhubungan, dan kita bilang itu adalah interaksi sosial. Namun ternyata dalam melaksanakan interaksi sosial, kita harus melaksanakan faktor-faktor pendorongnya, teman-teman. Apa itu faktor-faktor pendorong interaksi sosial? Di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Saya akan menjelaskan 2 faktor, yaitu identifikasi dan imitasi. Identifikasi adalah kecenderungan untuk menjadi orang lain ataupun meniru keseluruhan gaya hidup orang lain. Contohnya, saya mengidolakan Lisa Blackpink. Saya meniru seluruh gaya hidup Lisa Blackpink, mulai dari gaya rambut, gaya berpakaian, cara bicara, cara makan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan identifikasi, imitasi merupakan perilaku meniru sebagian gaya hidup seseorang. Contohnya, saya mengidolakan Lisa Blackpink dan saya meniru gaya rambutnya saja, ataupun saya meniru cara berpakaiannya. Selanjutnya, di dalam faktor-faktor pendorong interaksi sosial ada juga sugesti dan motivasi. Ternyata sugesti dan motivasi berbalik loh teman-teman. Sugesti yaitu cara pandang seseorang terhadap sesuatu dan diterima oleh orang lain. Contohnya, Chania mengatakan, tidak semua orang kaya itu pintar. Kami menerima perkataan tersebut karena tidak semua orang kaya itu pintar. Selanjutnya, motivasi. Motivasi yaitu dorongan yang bersifat sementara. Contohnya, Pak JPD memberi semangat kepada siswa 10-4 agar sukses. Siswa 10-4 semangat belajar agar sukses. Tapi siswa 10-4 semangat belajar hanya dalam 2 hari. Karena motivasi adalah dorongan yang bersifat sementara. Selanjutnya teman-teman, faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada simpati dan juga ada empati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu simpati dan apa itu empati. Jadi simpati itu dimana seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain, berbanding terbalik dengan empati. Empati ini sama juga merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi bedanya empati ini melakukan suatu tindakan terhadap orang yang merasakan itu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh apa itu simpati dan apa itu empati. Jadi contoh simpati itu seperti saya ikut merasakan kesedihan ketika rumah teman saya kebakaran. Jadi tapi saya tidak ada tindakan, saya hanya membilang kasihan banget ya dia gitu. Tetapi jika di empati, ketika saya saya juga ikut merasakan kesedihan yang dirasakan teman saya yang kebakaran rumahnya, tetapi saya melakukan suatu tindakan seperti saya memberikan baju kepada dia, saya memberikan sepatu kepada dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Pasti teman-teman bertanya, kenapa ya adanya bentuk-bentuk interaksi sosial? Bentuk-bentuk interaksi sosial ini adalah bagaimana penerapannya.
bagaimana penerapan daripada interaksi sosial tersebut, apakah seperti kerjasama dan lain-lain. Itu akan dijelaskan oleh proses asosiatif dan proses disosiatif. Jadi, menurut Gilling dan Gilling, interaksi sosial itu berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Proses sosial itu antara lain adalah proses asosiatif dan proses disosiatif. Saya akan menjelaskan proses asosiatif. Proses asosiatif adalah dia mengarah pada persatuan ataupun integrasi sosial. Persatuan dan integrasi sosial. Maka, di dalam proses asosiatif dan proses disosiatif akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang terdapat ada 4 dan juga 2. Baik teman-teman, tadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya, bentuk-bentuk interaksi sosial dan proses asosiatif yang mengarah ke persatuan dan integrasi sosial. Saya akan menjelaskan apa itu proses diasosiatif. Jadi teman-teman, proses diasosiatif ini adalah kebalikan dari proses asosiatif. Jika proses asosiatif adalah mengarah kepada persatuan dan integrasi sosial, ini mengarah kepada pertentangan sosial. Kenapa harus ada proses diasosiatif teman-teman? Proses diasosiatif ini bukan tentang bertengkar gitu, tapi pertentangan ini dicari sumbernya untuk keberlangsungan hidup. Atau proses diasosiatif ini adalah cara bagaimana menyelesaikan sebuah pertentangan sosial. Jadi, adapun bagian-bagian dari proses asosiatif ada 4, proses disosiatif ada 2 yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari proses asosiatif. Yang pertama yaitu kerjasama. Di mana kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dimungkinkan oleh orientasi individu terhadap kelompok atau in-group dan orientasi individu terhadap kelompok lain adalah atau out-group. Menurut Charles H. Coley, kerjasama timbul apabila seorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuknya. Berdasarkan pelaksanaannya, kerjasama memiliki 5 bentuk sebagai berikut, yaitu 1. Kerukunan atau gotong royong. Yang kedua, braining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara 2 organisasi atau lebih. Yang ketiga yaitu kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai satu-satunya cara menghindari konflik yang dapat menghancurkan organisasi. Yang keempat adalah koalisi, yaitu kombinasi antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kelima yaitu joint venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu, misalnya pertambangan minyak dan perhotelan. Yang kedua yaitu akomodasi. Di mana akomodasi memiliki 2 pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai norma sosial yang berlaku. Akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha-usaha manusia untuk meredakan pertengkaran agar tercipta keseimbangan. Akomodasi sebenarnya merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Tujuan akomodasi berbeda-beda, tergantung pada situsnya yang dihadapi. Beberapa tujuan akomodasi adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu menghasilkan sintesis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan satu pola baru. Yang kedua, yaitu mencegah terjadinya pertentangan untuk sementara. Yang ketiga, yaitu mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Contohnya, kerjasama antar individu yang membedakan kasta. Yang keempat, yaitu mengusahakan perleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Selanjutnya, Lanjut, yang ketiga itu ada asimilasi.
Jadi pas saya berdiskusi dengan Bapak Kuen Ranceran Ingrat di kantor dulu, jadi asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Selanjutnya, individu-individu dalam kelompok tersebut saling berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, sehingga kebudayaan masing-masing dari masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Contoh, dalam asimilasi terjadi proses identifikasi diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila dua kelompok melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu kelompok yang baru. Proses tersebut dapat terjadi ketika seperti pada gambar bangun datar persegi, kita bangun datar segitiga menghasilkan bangun datar berbentuk bulat. Adapun itu faktor yang mempermudah dan faktor yang menghalangi, berikut saya akan membacakan. Yang pertama ada faktor yang mempermudah. 1. Sikap toleransi. 2. Kesepakatan yang seimbang dalam ekonomi atau tiap-tiap individu mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas dasar kemampuan dan jasanya. Yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan pemasaran dalam masyarakat. Yang kelima, persamaan unsur kebudayaan. Keenam, perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Berikut selanjutnya ada juga yang faktor yang menghalangi. Yang pertama itu toleransinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Ketiga, adanya perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Adanya perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok yang lain. Yang keenam, adanya perbedaan warna kulit atau ciri-ciri fisik. Yang ketujuh, adanya gangguan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Dan yang ke-8, adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi. Yang keempat, ada itu akulturasi. Sebelum itu kita mengetahui apa itu akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangnya ciri-ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Demikian juga musik keroncong yang merupakan perpaduan antara musik Portugis dan musik Indonesia. Proses akulturasi dapat kita gambarkan seperti di papan tulis. Pada bangun ruang persegi ditambah bangun segitiga sama dengan bangunan persegi dan bangun datar segitiga. Proses akulturasi dapat berjalan sangat cepat atau lambat, tergantung dari preferensi masyarakat apabila terhadap budaya asing yang masuk. Selanjutnya B. Dan di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk proses disosiatif. Yang pertama itu persaingan.
Jadi, persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan mempunyai dua tipe, yaitu bersifat pribadi dan bersifat non-pribadi. Tipe persaingan yang bersifat pribadi disebut juga dengan rivalitas. Dalam rivalitas, individu akan bersaing secara langsung, misalnya persaingan para anggota untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam persaingan yang bersifat non-pribadi, yang bersaing bukanlah individu, melainkan kelompok. Contoh persaingan non-pribadi adalah persaingan antara dua partai politik dalam merebut simpati rakyat atau persaingan antara dua kesebelasan sepak bola untuk berebut kemenangan. Yang kedua, kontravensi. Jadi, kontravensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi cenderung bersifat rahasia. Perang dingin merupakan salah satu contoh kontravensi. Mengapa? Karena tujuannya membuat lawan tidak tenang atau resah. Dalam hal ini, lawan tidak diserang secara fisik, tetapi secara psikologis. Sikap tersembunyi seperti ini dapat berubah menjadi pertentangan atau pertikaian. Wujudnya dapat berupa protes, fitnah, maki-makian melalui surat selebaran, agitasi atau hasutan, subversi, teror, dan lain-lain. Menurut Leopold von Wieseck dan Howard Becker, kontravensi memiliki 5 bentuk sebagai berikut. Jadi yang pertama umum, misalnya penolakan, keenak-enakan, perlawanan, protes, perbuatan menghalang-halangi, penggunaan kekerasan, atau pengacauan rencana pihak lain. Yang kedua, sederhana, misalnya penyangkalan pernyataan orang di muka umum, maki-makian melalui surat atau selebaran, dan cercaan. Yang ketiga, intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran desas-desus. Yang keempat, rahasia, misalnya pembocoran rahasia lawan atau pengkhianatan. Dan yang terakhir, taktis, misalnya kejutan terhadap lawan, pembingungan pihak lawan, provokasi, atau intimidasi. Sekian materi yang kami jelaskan dalam video yang kami buat. Jika ada yang teman-teman tanyakan mengenai materi yang kami jelaskan, boleh di komen ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Dadah!